Pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, angka baiknya kita tadarus bersama dulu. Untuk hari ini, tadarusnya surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 6 ya, teman-teman. Eh, Bareng-bareng ya bacanya. Yuk di on mic yuk. Sama di on cam juga ya. Yuk on mic, teman-teman. On mic, I think. Yuk teman-teman, auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Sadaqallahul azim. Ya teman-teman, terima kasih untuk tadarus hari ini. Selanjutnya akan dipresentasikan untuk kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya dulu, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Abel. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Putri Nabila Kusmawardani, saya sendiri, dan Lila Hafni. Hari ini kami akan membahas ukuran pemusatan dan penyebaran data. Materi yang dibahas ada 3, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Yang A akan dibacakan oleh Rila Hafni. Untuk Rila, saya persilahkan. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan dari sekumpul data adalah nilai tunggal yang representatif bagi keseluruhan nilai data atau dapat menggambarkan distribusi data itu, khususnya dalam letak atau lokasinya. Yang pertama, rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean adalah rata-rata hitung, atau bisa dikatakan dengan mean aritmatika. Mean ini adalah salah satu ukuran tendensi sentral yang sudah kita kenal sehari-hari dan paling sering digunakan. Cara menghitung mean atau data tunggal adalah rumusnya itu X sama dengan
Mean data tunggal rumusnya itu sama dengan sigma X sama dengan sigma dibagi jumlahnya data, banyaknya data. Yang mean data berbobot itu sama dengan rumusnya X sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Yang selanjutnya mean atau data berkelompok. Cara menghitungnya ada dua teknik. Yang pertama menggunakan titik tengah dan yang kedua dengan menggunakan rata-rata sementara. Contoh soal yang menggunakan nilai tengah itu ada nilai tengahnya 60, nilainya ada 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 79, 75 sampai 79, 80 sampai 84, dan frekuensinya ada 8, 16, 24, 20, dan 12. Saya menentukan nilai tengahnya itu dengan menghitung F1-nya dan X1-nya. Nilai frekuensi dari nilai semua data pada nilai di sini adalah 80 dan sedangkan F1 dan X1 dalam nilai ini ada 5.820. Cara menghitungnya dengan X sama dengan sigma F1 sama X1 dibagi N. Lalu nilai F1 dan X1-nya jumlah dari nilai yang ada di paling bawah yaitu 5.820 dibagi 80 dan N-nya sama dengan 80. Hasil akhirnya sama dengan 72,75. Dan selanjutnya menggunakan nilai rata-rata pada sementaranya. Cara menghitungnya adalah dengan mentambahkan nilai X0-nya ditambah 1/2. 1/n. N-nya itu dari banyak data dari F yang ada di sini. Lalu kemudian hasil X0-nya sama dengan 72 ditambah dengan 5/80 dikali 12. 80-nya dari F1. 80-nya dari banyaknya F1, jumlah F1 ini. Sedangkan 12-nya itu dari hasil dari F1 dan C1. Jadi 72 ditambah 0,75 sama dengan hasilnya 72,75. Dan itu hasil untuk rata-rata pada sementara. Yang selanjutnya median. Median adalah sekumpulan bilangan atau bilangan data yang ada di tengah-tengah setelah bilangan itu diurutkan. Yang pertama ada median data tunggal, misalnya X1, X2, dan X3. Titik-titik sampai dengan X6. Jika N-nya bilangan ganjil, maka Mi sama dengan XN. Jika N-nya bilangan genap, maka Mi sama dengan XN ditambah XN ditambah 1 dibagi 2. Yang selanjutnya median data tunggal berbobot. Pada prinsipnya sama dengan data tunggal. Apabila jumlah data banyak, maka tidak dibedakan antara ganjil dan genap. Rumusnya sama dengan Mi XN tambah 1 bagi 2. Yang selanjutnya median data kelompok. Rumusnya itu TB ditambah 1/2N dikurang F frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan dibagi frekuensi median, lalu dikali dengan interval. Yang selanjutnya modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya tertinggi. Cara mencari modus data tunggal. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, angka 8, 5, 6, 3, 6, 1, 6, 2, 4, 7, dan 5. Yang modus ada di situ ada 6, karena jumlahnya ada 6.
karena data yang paling. Maaf Rila, bukan jumlahnya. Di sini angka 6 ada 2. Iya, karena jumlah angka 6 paling banyak di Ada antara, 3. Ada 3, 1, 2, 3. iya, di antara yang lainnya. Yang selanjutnya yang B. Ada angka 8, angka 6, angka 5, 3, 6, 5, 6, 2, dan 5. Modus yang paling banyak itu ada angka 6 dan 5, karena angka 6 di sini memiliki 3 angka dan 5 memiliki 3 angka. Yang selanjutnya yang C. Ada 8, 6, 5, 6, 5, 8, 6, 8, dan 5. Karena di sini tidak ada data yang paling banyak, maka modusnya tidak ada. Modusnya ini ada, karena angka 8 banyak, ada sebanyak 3. Yang C ini kan 8-nya ada 3. Ini 1, 2, 3. kelihatan nggak sih mouse-nya? Iya, modusnya jadi ada 3. Angka 8-nya ada 3. 6-nya juga ada 3. 1, 2, 3. Terus 5-nya juga ada 3. 1, 2, 3. Nah, kalau semuanya ada 3, berarti ya nggak ada itu. Kan sama-sama 3 semua. Jadi nggak ada modus. Jadi tidak ada modus. Yang selanjutnya modus data berkelompok. Rumusnya itu dengan M0 sama dengan TB itu dari tepi bawah kelas median ditambah D1 lalu dibagi D1 tambah D2 dan dikali dengan interval. Saya mencari modus data berkelompok ini dengan jumlah kelasnya, kelas 10, jumlah kelasnya ada 5 kelas. Ada 5 kelas. Kelas 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34 dan frekuensinya berjumlah 40. Saya menghitung TB-nya yaitu TB tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas mediannya itu adalah 15 dikurang 0,5 sama dengan jadi 14,5. Frekuensi kelas modus bawahnya itu adalah 16. Dari angka 16 pada kelas 15 sampai 19. D1-nya sama dengan 16 dikurang 4. 16 dikurang 4 sama dengan 12. D2-nya sama dengan 16 dikurang 8. Sama dengan 8. Intervalnya banyak data dari kelas 15 sampai 19 itu ada 5. Jadi MO-nya sama dengan 14,5 ditambah 12 lalu dibagi 12 tambah 8 dan dikali dengan 5. Hasil akhirnya sama dengan 17,5. Selanjutnya untuk ukuran letak data akan dijelaskan oleh Putri Nabila. Untuk Putri Nabila dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu ukuran letak data. Next. Yang pertama ada kuartir. Kuartir membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Yang pertama itu kuartil untuk data tunggal. Pertama, data diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, letak kuartil ke I atau QI ditentukan dengan rumus QI sama dengan I per 4 atau N plus 1. Dengan I sama dengan 1, 2, 3. N itu banyaknya data. Yang kedua, yaitu kuartil untuk data berkelompok. KI sama dengan TB plus dalam kurung I plus N, I per 4 dikali N
dikurang FK per FKI, tutup kurung kali P. Jadi keterangannya itu angka dari yang ini 1, 2, 3. TB itu tepi bawah kelas KI. Dan N banyaknya data atau jumlah frekuensi. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas KI. Dan FKI sama dengan frekuensi kelas KI. Next. Dan selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, perhatikan data nilai matematika yang diperoleh sekelompok siswa berikut ini. Datanya itu ada 78, 86, 57, 68, 56, 86, 78, 92, 68, 75, 63, 58, 66, 78, 43, 48, 60, 68, 79, 80. Soalnya tentukan kuartil bawah atau Q1 dari data tersebut. Jadi yang pertama itu mengurutkan datanya dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu untuk mencari kuartilnya, kita tentukan dulu mean. Mean itu nilai tengah. Jadi dibagi dulu, yang ke kiri itu ada 10 data, yang ke kanan itu ada 10 data. Jadi hasilnya untuk Q2 sama dengan 68 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 68. Itu meannya atau rata-rata. Untuk yang mengurutkan data, untuk yang mengurutkan datanya, kita urutkan dulu dari data yang di sebelah kiri ini. Jadi yang di sebelah kiri ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang kiri ini 5 data, yang kanan 5 data. Jadi Q1-nya sama dengan 58 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 59. Jadi nilai kuartil bawahnya adalah 59. Next. Boleh nggak untuk menjelaskan? Jadi kan kita disuruh tentukan kuartil bawah atau Q1. Nah, jadi untuk menentukan Q1 itu kita cari Q2-nya dulu. Q2-nya itu artinya yang kirinya Q1, yang kanannya Q3. Nah, setelah ketahuan Q2-nya 68, kita urutkan lagi dari yang terkecil sampai Q2 68. Nah, terus dibagi 2 lagi kan. Setelah diurutkan itu, setelah dibagi 2, kita jumlahkan yang 58 ini atau nilai paling ujung yang di depan sama nilai paling ujung yang di belakang. Ujungnya tuh ujung kiri dan ujung kanan. Terus ditambah dibagi 2. Jadi Q1-nya itu 59. Untuk contoh soal yang kedua, perhatikan data nilai matematika yang diperoleh sekelompok siswa berikut ini. Datanya itu 78, 86, 57, 68, 56, 86, 78, 92, 68. Soalnya tentukan kuartil atas atau Q3 dari data tersebut. Jadi sama kayak yang tadi, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu di sini kan ada nilai tengahnya nih. Nilai tengahnya itu yaitu Q2 sama dengan 78 kan. Lalu setelah Q2 kita cari Q1-nya. Q1-nya ini dari yang 4 data ini, yaitu 57 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 62,5. Untuk Q3-nya data yang di sebelah kanan ini, yaitu 86 ditambah 86 dibagi 2 sama dengan 86. Atau bisa juga dengan cara letak Q3. QI sama dengan 1/4 dalam kurung N plus 1. Ini rumusnya. Kita masukin untuk Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung 9 plus 1. QI sama dengan 3/4 dikali 10. Jadi hasilnya itu 30/4.
QI sama dengan 7/7,5. Jadi nilai Q3 adalah 68 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 68. Yang kedua, desil dan presentil. Desil membagi data yang berurutan. Desil membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama besar. TI sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 10 dikali N dikurang FK per FDI tutup kurung dikali P. Keterangannya I itu 1, 2, 3 sampai dengan 9. TB-nya itu tepi bawah kelas DI, N-nya itu banyaknya data atau jumlah frekuensi, FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas DI, FDI itu frekuensi kelas DI, dan P panjang interval kelas. Yang B, presentil membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya PI sama dengan TB plus dalam kurung I per 100 dikali N dikurang FK per FPI tutup kurung dikali P. Keterangannya sama seperti yang tadi. I itu 1, 2, 3 sampai dengan 99. TB-nya tepi bawah kelas PI. N-nya banyaknya data atau jumlah frekuensi. FK-nya frekuensi kumulatif sebelum PI. FPI itu frekuensi kelas PI. Dan P panjang interval kelas. Next. Contoh soalnya, tentukan kuartil pertama atau KQI, desil ke-5 dan presentil ke-50 dari data berikut. Di sini ada nilai dan frekuensi. Nilainya itu 10 sampai dengan 19, frekuensinya 6. 20 sampai 29, frekuensinya 13. 30 sampai 39, frekuensinya 20. 40 sampai 49, frekuensinya 15. 50 sampai 59, frekuensinya 6. Jadi cara menjawabnya itu pertama menentukan kuartil pertama atau QI. Dari nilai yang ini, kita tentuin dengan rumus yang seperti tadi, yaitu 1/4 dikali 60. 60 itu dari sigma frekuensi ini. Hasilnya 15. QI sama dengan TB ditambah dalam kurung 1/4 kali N dikurang FK per FQI tutup kurung dikali P. Q1 sama dengan 19,5 ditambah 15 kurang 6 per 13 dikali 10. Q sama dengan 19,5 ditambah 6,92. Q1 sama dengan 26,42. Jadi kuartil pertamanya adalah 26,42. Terus yang kedua, itu menentukan desil ke-5 atau D5. Dari nilai yang sudah ada dan frekuensinya, sigmanya itu 60. Jadi cara menjawabnya 5/10 dikali 60 sama dengan 30. D5-nya sama dengan TB ditambah 5/10 dikali N dikurang FK per FDS dikali P. D5 sama dengan 29,5 ditambah 30 dikurang 19 ditambah per 20 dikali 10. D5 sama dengan 29,5 ditambah 5,5. D5 sama dengan 35. Jadi desil ke-5 adalah 35. Yang C-nya menentukan presentil ke-50 atau P50. Cara menjawabnya 50/100 dikali 60 sama dengan 30.
P50 sama dengan TB plus 50/100 kali N dikurang FK per FDS dikali P. P50 sama dengan 29,5 ditambah 30 dikurang 19 per 20 dikali 10. P50 sama dengan 29,5 ditambah 5,5. P50S sama dengan 35. Jadi persentil ke-50 adalah 35. Ya, untuk penyebaran data, izinkan saya untuk menjelaskannya. Yang C, penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Pertama, ukuran penyebaran data tunggal. A, ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R itu jangkauan, R itu X maksimum dikurang X minimum, X itu nilai. Contohnya, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, dan 4. R-nya itu nilai maksimumnya 10, lalu ada nilai minimumnya 2. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Yang kedua ada simpangan rata-rata. Rumusnya itu sigma, ini mutlak, X dikurang nilai dikurang mean. Dengan sigma jumlah harga mutlak data dikurangi rata-rata dan N sama dengan banyak data. Yang C, variasi dan simpangan rata-rata. Rumusnya untuk varian simpangan rata-rata sama dengan yang ini, lalu simpangan bakunya kita cari S sama dengan akar S pangkat 2. Selanjutnya koefisiensi variasi. Digunakan untuk membandingkan variasi data apabila satuan pengukuran dari variabel-variabel yang diukur berbeda satu sama lain. Misalnya berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam sentimeter. Rumusnya koefisiensi variasi yaitu S per X dikali 100%, di mana S adalah simpangan baku dan X adalah rata-rata hitung. Yang kedua ada ukuran penyebaran data kelompok. Yang pertama kita cari lagi, yang A yaitu simpangan rata-rata. Dengan rumus simpangan rata-rata sama dengan sigma dalam kurung frekuensi dikali banyak data atau jumlah frekuensi dikurang rata-rata hitung dibagi banyak data. Ulang-ulang, sigma buka kurung frekuensi tiap kelas interval dikali nilai mutlak dari titik tengah kelas dikurang rata-rata hitung tutup kurung per N. Lalu yang kedua atau yang B ada variansi dan simpangan baku. Dengan rumus variansinya simpangan kuadrat sama dengan sigma nilai mutlak F atau frekuensi dikali titik tengah kelas dikurang nilai rata-rata pangkat 2 per N dikurang 1. Dengan simpangan bakunya masih sama, yaitu S sama dengan akar S pangkat 2. Yang C ada koefisiensi variasi. Contoh, kita langsung ke contoh soal. Ada contoh soal pengeluaran per hari 30 keluarga. Bisa koefisien variasinya adalah berarti yang S ini berarti di data ini diketahui simpangan bakunya itu 7,7/4 per atau dibagi X atau rata-rata hitungnya 68/9 dikali 100%. Maka koefisien variasi untuk data pengeluaran per hari 30 keluarga adalah
11. Selanjutnya ada nilai baku atau skor Z. Skor baku merupakan suatu ukuran relatif yang menyatakan penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur berdasarkan nilai standar deviasinya. Skor baku digunakan untuk menghitung luas kurva normal baku dan membandingkan data pengamat dari 2 atau lebih populasi berbeda dalam rangka menentukan tingkatan atau ranking relatifnya dengan rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi simpangan. Contohnya, Budi memperoleh nilai 83 pada UAS statistik, di mana rata-rata kelas dan simpangan bakunya masing-masing 75 dan 12. Sedangkan pada UAS kalkulus, rata-rata kelasnya 83 dan simpangan bakunya 16. Ia memperoleh nilai 90. Dalam mata kuliah mana Budi mencapai kedudukan yang lebih baik? Untuk mata kuliah statistik, maka kita masukkan X-nya di sini 83 dikurang rata-ratanya 75 dibagi simpangannya yaitu 12, maka akan didapati 0,67. Lalu untuk mata kuliah kalkulus, X-nya kita masukkan 90 dikurang rata-rata kelasnya 83 dibagi simpangan bakunya 16 sama dengan 0,44. Di sini ditanya, dalam mata kuliah mana Budi mencapai kedudukan yang lebih baik? Dari angka sini sudah terlihat yang lebih besar adalah yang mata kuliah statistik. Maka Budi memperoleh mata kuliah yang mencapai kedudukan lebih baik di mata kuliah statistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Ini Farhan sudah mengetik di kolom chat. Pertanyaannya, kenapa bagian modus yang C tidak memiliki modus? C. Modus yang data tunggal. Yang C, bentar saya anotasi dulu. Modus yang ini, apakah terlihat ini warna biru? Ya, terlihat. Kenapa dia nggak punya modus? Soalnya kita lihat di sini angkanya ada 8, 6, dan 5. 8, 6, dan 5. Dan 8 kita hitung 1, terus 2, 3. Yang 8 ada 3. Yang 6 ada 1, 2, 3. Yang 6 jumlahnya juga ada 3. Selanjutnya, yang 5 ada 1, 2, 3. Yang 5 ada 3. Karena di sini semua angka muncul sama-sama 3 kali, makanya yang data C ini tidak ada modusnya. Begitu juga dengan yang D. Yang D, semua angkanya itu muncul hanya 1 kali. 1. Makanya dia juga tidak ada modusnya. Apakah bisa dipahami, Farhan? Jadi kalau angkanya munculnya sama di tiap itu berarti tidak ada modus itu namanya ya? Iya.
Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, presentasinya kelompok 1 tutup. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra mau di absen sekarang. Ini mau disebut satu-satu, Bel? Screenshot. Ya udah, ya. Screenshot dulu. Screenshot aja ya. Yaudah, ya. Ya, on cam yuk. Gue aja yang screenshot ya. Ya. Oke, teman-teman, screenshot ya. Slide 1. Bentar, sebentar. Please dong. Ayo teman-teman, slide 1 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dah, slide 2 ya. 1, 2, 3. Udah teman-teman. Baik, perkuliahan untuk hari ini kita sudahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung. Saya sebagai salah satu dari PJ mata kuliah statistik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.